Kita lanjutkan nggih. Kemarin kita sampai pada materi garis pengaruh ya. Garis pengaruh untuk apa? Nah, garis pengaruh pada beban bergerak nih, beban bergerak, terus kemudian ada struktur yang determinate structure ya, atau statis tertentu, kemudian kita membuat garis pengaruhnya, terus kemudian kita menghitung reaksi-reaksinya, baik reaksi, terus kemudian nanti ada gaya dalam ya, internal force-nya, baik gaya geser maupun momen seperti itu. Kemarin kayaknya ada PR juga ya, ada PR terkait dua sendi ya, dua sendi atau sendirol ya, sendirol. PR-nya kemarin kayaknya seperti ini ya. Jadi kemarin ada PR seperti ini ya, kira-kira ya, adik-adik. Ada sendi roll A dan B, terus kemudian ada beban 5 ton dan 2 ton ya. Ini kemarin sudah dihitung ya, sudah dihitung. Mohon untuk RA maksimum itu ketemu berapa ya, RA maksimumnya ya? 6,5 ton, Pak. Bagi yang berapa? 6,5 ton untuk RA maksimum. 6,5. RB maksimumnya? RB maksimumnya saya ketemu 5,75 ton, Pak. 5,75 ya. Jadi kayak gini ya. Jadi ini RA maksimumnya di 6,5 ya. 6,5, terus kemudian yang sebelah kanan ini RB ya. RB maksimumnya di 5,75 ya. 5,75. Kira-kira seperti ini. Oke, baik. Berarti sudah ya, sudah bisa. Apakah ada yang beda hasilnya? Mudah-mudahan sama ya. Oke. Baik, kita teruskan ya. Kita teruskan untuk yang overstack ya. Overstack di sebelah kanan ya. Kita review lagi yang kemarin, overstack sebelah kanan. Itu pada prinsipnya kita mencari garis pengaruh itu sebelum ada beban yang melewati itu, bisa ya kita mencari garis pengaruh. Garis pengaruhnya kita buat dulu, misalkan kalau seperti ini garis pengaruh reaksi itu ada 2, yaitu di RA dan di RB ya, garis pengaruh reaksinya. Kalau yang kita akan mencari yang di RA dulu ya, garis pengaruh di RA itu garis pengaruh itu dibuat merupakan sebuah gambar atau diagram yang menunjukkan besarnya kalau garis pengaruh reaksi ya garis pengaruh besarnya reaksi pada sebuah struktur ya, strukturnya struktur statis tertentu akibat beban satu satuan ya, bebannya beban satu satuan berjalan di sepanjang bentang ya. Kita akan membuatnya, misalkan ini bebannya P-nya adalah satu satuan, terus kemudian kita akan mencari yang di A dulu ya, GPRA ya. Pada waktu P-nya di A, maka reaksi di A ini sama dengan 1 ya. Dengan 1, reaksi di A-nya sama dengan 1. Terus kemudian pada waktu P-nya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah di sini ya.
pada waktu P-nya di tengah-tengah, maka di sini RA-nya adalah P dikalikan L per 2 dibagi L ya. Jadi ketemunya adalah setengah ya. Ketemunya setengah. Terus kemudian pada waktu P-nya di atas B, P-nya di atas B itu RA-nya adalah P dikalikan 0 ya. Karena jarak dari P ke B adalah 0 ya. P kali 0 dibagi L ya. Jadi ketemunya 0. Pada waktu P-nya di atas D, maka RA ini adalah P dikalikan jaraknya ke B, tapi min ya. P dikalikan jaraknya ke B dibagi dengan L ya. Jaraknya P-nya pada waktu di D ini adalah C ya. Jadi min P kalikan C dibagi L ya. Karena P-nya satu satuan, maka ini adalah min C per L. Jadi kita bisa menggambarkan grafiknya, garis pengaruh reaksi di A-nya ini pada waktu di A ini 1, di B 0, di D adalah min C per L ya. Ini gambarnya ya, gambar garis pengaruh reaksinya. Kemudian kalau yang di B ya, garis pengaruh reaksi di B, garis pengaruh reaksi di B ini seperti ini. Pada waktu P-nya di A, maka RB-nya 0 ya, RB-nya di sini 0. Terus pada waktu P-nya di tengah-tengah ya, jadi P dikalikan L per 2 dibagi L ya. Ini sama dengan setengah ya, sama setengah. Pada waktu P-nya di atas B, maka RB-nya sama dengan 1 ya, 1. Terus kemudian pada waktu P-nya di atas D, maka besarnya RB adalah 1 ditambah C plus L ya. 1 ditambah C plus L. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau melihat garis pengaruhnya, garis pengaruh yang di sini RB ini lebih besar ya daripada yang GPRA ya. Jadi GPRA ini ada minyak, maksimal ini ordinalnya 1. Kalau yang GPRB maksimal adalah 1 plus C per L ya, ordinatnya seperti itu. Dan ini tidak ada negatifnya nih, plus semuanya. Jadi kalau melihat garis pengaruhnya, maka reaksi di B sama reaksi di A nanti lebih besar reaksi di B daripada reaksi di A. So, kalau kita melihat garis pengaruhnya secara secara visual GPRA dan GPRB, maka potensi reaksi di B itu lebih besar daripada potensi reaksi di A. Nah, oke, terus kemudian ini untuk GPRA dan GPRB untuk struktur yang cantilever ya, sendirol dan ada cantilevernya atau sendirol overstack ya. Seperti ini. Kita review yang kemarin ya. Kemudian kita lanjutkan ini contohnya ya. Ini contohnya. Contohnya kalau ada beban yang berjalan seperti ini. Nanti berapa besarnya RA maksimum dan RB maksimum ya. Kita akan membuatkan analisisnya ya, kita hitung analisisnya gimana hasilnya, yaitu ini kalau kita gambarkan dulu garis pengaruhnya ya, kita gambarkan garis pengaruh RA-nya dulu ya, kita gambarkan garis pengaruh RA-nya. Garis pengaruh RA gimana caranya ya, kita gambarkan seperti tadi ya. Ini tetap 1, ini di atas B0, di atas D 0,2 ya. Nah, kita gambarkan kita ada beban yang berjalan ya, bebannya 4 dan 10 ya, 4 dan 10 kN, jaraknya 2 meter.
Maka alternatif pertama kita tempatkan di posisi pertama ya, atau di alternatif pertama, posisi pertama. Ini 10 kN di atas A ya, 10 kN di atas A. Empatnya masih di sebelah kiri A ya, jadi masih 0 ya, belum ada ordinatnya. Jadi kita hitung, ya, ini RA-nya adalah besarnya beban ini 4 dikalikan dengan 0 ya, karena belum ada ordinatnya. Terus kemudian ada beban 10 dikalikan dengan ini 1 ya, kalikan 1. Maka 0 ditambah 10 ya, hasilnya 10 kN. Terus kemudian kita gerakan lagi ke sebelah kanan ya. Ini 4-nya pas di atas A ya, 4-nya di atas A, jadi 10-nya adalah sejarak 8 meter ke B ya, 8 meter ke B. Kalau 10-nya di jarak 8 meter ke B, maka ordinatnya di sini adalah ordinatnya adalah 8 per 10 kali 1 ya, 8 per 10 kali 1, maka di sini ordinatnya adalah 0,8. Maka kita hitung, yaitu 4 dikalikan 1 ya, ketemunya 4 dikalikan 1, ketemunya 4, ditambah ini 10 kalikan 0,8 adalah yang ini, ketemunya 4 ditambah 8 ya, hasilnya 12. Terus kemudian digerakkan lagi ke kanan ya, ini ya alternatif berikutnya. Ini 4-nya di atas 0,8 ya, berarti ini di 2 meter dan 10-nya di 6 meter dari A ya. Jadi ini 0,8, terus kemudian yang 10-nya berarti jadi ini 4 meter dari A, berarti ini 6 meter dari B ya, jadi 6 meter, 6 per 10 kalikan 1, 0,6 ya. Jadi ketemunya yang di posisi 3 ini 0,8, 4 kalikan 0,8, 3,2 ya, ditambah 10 dikalikan 0,6, jadi 9,2 ya, 9,2. Ini lebih kecil daripada yang alternatif kedua ya. Gitu. Terus kemudian selanjutnya sampai ke kanan ini, kemudian sampai ke ini 10-nya di atas D ya. 10-nya di atas D, maka 4-nya di atas B ya. Jadi 4 dikalikan 0, 10-nya dikalikan 0,2, tapi min ya. Jadi 4 dikalikan 0 adalah 4, 10 dikalikan 0,2 minus ya. Jadi 2 ya, ini 2 kN. Jadi di sini di A ya, reaksi di A maksimum adalah di 12 kN. Pada waktu posisi 4-nya di A ya, 12 kN. Maksimum positifnya ya. Kemudian ada negatifnya, artinya apa? Artinya pada waktu bebannya 10 itu di atas D ya. Ini di A itu menerima cabut ya, gaya cabut sebesar 2 kN ya. Gaya cabut berarti ke atas ya. Kalau nggak tahan berarti ini akan tercabut ya, sendinya akan tercabut ke atas. Tapi kalau yang 12 ini arahnya ke bawah ya, jadi vertikal tapi ke bawah ya. Kalau yang pas bannya di atas D, ini vertikal tapi gayanya reaksinya ke atas ya, jadi nyabut ya. Jadi kalau nggak kuat dudukannya, maka posisi A akan tercabut. Kalau yang kondisi pertama yang 12 kN, kalau tidak kuat maka akan terjadi ambles ya, kan ambles atau nggak kuat ya, ambles ke bawah atau mungkin terjadi pecah atau retak di situ ya. Tapi kalau kondisi yang keempat tadi yang min 2, maka kalau nggak kuat akan tercabut ke atas. Oke, kira-kira seperti itu. Maka kita akan didesain supaya kuat menahan 12 dan min 2 seperti itu di A ya. Kemudian yang di B itu berapa maksimalnya?
12 atau enggak ya. Kita hitung lagi ya, kita hitung maksimalnya berapa di di B ya, kita buat GBRB dulu ya. GBRB kita buat seperti ini. Pada waktu di A maka ini adalah 0 ya, terus kemudian pada waktu di B di sini adalah 1, pada waktu di D ini adalah 1,2 ya, 1,2. Kok bisa 1,2? Ya ini kan 1 ditambah 2/10 ya, 2/10 dan 0,2. Jadi ketemunya adalah 1 plus 0,2, 1,2. Nah ini kita melihat seperti ini, kita jalankan yang satu ini kondisinya 4 dikalikan 0 ditambah 10 kalikan 0,2. 0,2 karena ini kan 2 meter ya, 2 meter bagi 10 kalikan 1 jadi 0,2. Terus kemudian yang berikutnya posisi yang kedua di sini adalah ini 4 dan 10 ya. Jadi di sini 4-nya kalikan 0,2, 10-nya dikalikan 0,4 ya. Jadi ketemunya 4,8. Terus kemudian ke kanan lagi ya, lagi sampai kita coba yang ini, yang berikutnya pas 10-nya di D ya. Pas 10-nya di D, maka ini 10 dikalikan 1,2 ya. 10 dikalikan 1,2. Terus kemudian 4-nya dikalikan 1. Hasilnya 16 ya. 4 ditambah 12 ya, hasilnya 16. Jadi RB maksimal 16. Tadi RA maksimal 12, RB maksimal 16. Jadi RA sama RB terbukti RB-nya lebih besar ya, RB maknya lebih besar daripada RA maknya seperti itu. Nah kalau untuk mendesain ya, desainnya pakai RB ya gitu ya, pakai 16 ya, 16 ya, RA juga 16, mampu menahan 16. Biasanya yang dilakukan seperti itu. Ini untuk beban yang ini aja, nanti kalau bebannya ada yang lain gimana? Kalau bebannya ada yang lain ya kita simulasi ya, beban yang lain. Maka kalau nanti kita akan menghitung sebelum pada waktu perencanaan, ya bebannya misalkan rangkaiannya juga rangkaian yang maksimum ya, rangkaian yang maksimum, yang paling besar yang akan berpotensi menghasilkan RA dan RB yang maksimal. Itu kan ada pembebanan ya, pembebanannya berapa itu. Nah itu seperti itu. Oke. Untuk RB positif semua ya, jadi maksimum semuanya ya. Ini ketemunya 16 ya. Tidak ada cabutnya ya kalau seperti ini RB-nya. Oke, ini untuk yang contoh overstack ya, sindiral overstack untuk nyari RA max dan RB maksimum pada beban berjalan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Ya, kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Ini contohnya. Nah, ini sekarang overstack-nya di kanan kiri ya, overstack di kanan kiri. Kalau overstack-nya di kanan kiri seperti apa ya? Kita analisis ya dengan cara yang sebelumnya ya, cara sebelumnya kita analisis, maka akan ketemu seperti ini. Yang dari A sampai C ini sama persis yang sebelumnya ya. Ya, sama persis sebelumnya, tidak kita ulang lagi ya, ini sama persis sebelumnya. Terus kemudian kita dari A ke C ya, fokus dari A ke C. Untuk GBRA dulu, GBRA dari A ke C, maka pada waktu P-nya di atas C ya, ada beban di atas C ya, P-nya di atas C, maka kita mencari RA-nya
adalah menggunakan sigma momen P sama dengan 0 ya. Jadi di sini P dikalikan jaraknya ke B dibagi dengan L ya. P dikalikan jaraknya ke B dibagi L ya. Jadi besarnya adalah ini P-nya kan 1, jadi ini L per L ditambah D per L ya. L per L ditambah D per L, jadi ketemunya adalah 1 ditambah D per L ya. 1 ditambah D per L. Terus kemudian kita gambarkan di sini, jadi di atas C ini adalah 1 ditambah D per L. Oke, terus kemudian berikutnya GPRB-nya gimana? GPRB-nya pada waktu P-nya di atas C ya, pada waktu di atas C maka ya sigma kita mencari RB ya dengan mencari sigma momen A sama dengan 0 ya. Jadi di sini P dikalikan D dibagi L ya, tapi minus ya, minus. Jadi ini P-nya 1 ya, jadi ini adalah jadi D per L, jadi tetap minus ya, jadi min D per L ya. Jadi min D per L, ketemu ya min D per L. Jadi sekarang di B juga bisa negatif ya, kalau yang tadi, kalau overstack yang di sebelah kanan ya, di B itu positif semua ya. Tapi kalau dengan ada overstack di kiri, maka di sini ada negatifnya, RB-nya ada negatif. Jadi RB-nya di sini bisa menerima menahan beban dari atas ke bawah, terus kemudian dan juga menerima beban cabut ya. Cabut artinya kalau pas bebannya di atas C ya, di atas C maka ini kalau nggak kuat B-nya maka B-nya akan tercabut ya. Tapi kita mendesain supaya tidak tercabut dan tidak rusak ya, artinya kuat untuk menahan gaya itu. Oke, kira-kira seperti itu ya, ini gambarnya seperti ini. Untuk yang di overstack di kiri dan kanan ya. Untuk yang di wet-nya juga sama ya sebetulnya yang di wet ya. Yang di wet itu saya tampilkan yang di wet. Ya oke. Ini untuk yang di wet. Nah ini ya yang di wet. Ya overstack yang di kanan kiri ya. Ya. Overstack di kanan kiri hasilnya seperti ini ya. Hasilnya. Jadi pada waktu GPRA ya, pada waktu GPRA maka di seperti ini, yang seperti yang di atas ini ya. Di sebelah kiri A maka ini 1 ditambahkan ini D per L ya. Di sebelah kanan B ya, maka ini min C per L ya. Tapi kalau GPRB, nah ini kebalikannya ya. Pada waktu banyak di atas C, maka ini D per L ya, min D per L. Pada waktu bebannya di atas D, maka plus C per L ya, 1 tambah C per L. Seperti ini ya, ya kebalikannya, kebalik kayak pencerminan seperti ini. Untuk analisisnya seperti tadi, ini juga ada keterangan analisisnya seperti itu ya. Oke, ini untuk yang overstack di kanan dan di kiri ya, overstack di kanan dan kiri. Oke. Selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan kalau overstack-nya, nah ini seperti ini ya. Jadi ini adalah sudah merupakan suatu Gerber ya, Gerber ya. Gerber ini adalah Gerber satu sendi ya, Gerber satu sendi. Kalau seperti ini maka GPRA, GPRB, GPRC dan GPRS nanti akan kita gambarkan seperti itu ya. Ya seperti ini. Untuk menggambarkan ini kita kita lihat yang ini dulu. Nah ini yang PowerPoint. Nah ini ya kita lihat ini ya. Nah ini satu sendi ya, Gerber satu sendi. Kita pelan-pelan Gerber satu sendi. Masih ingat sebelumnya bahwa kalau Gerber satu sendi maka ini A
DS ya itu berada di bawah dan S sampai C itu berada di atas ya, berada di atas. Jadi ini dari S sampai C ini akan membebani yang sebelah kiri ya. Jadi S nanti akan membebani sebelah kiri. Jadi seperti itu. Jadi ini seperti ini. Jadi kalau yang tadi dari ABS ya ini sama persis dengan sendiral overstack ya. Sendiral overstack ABS ya. Seperti ini. Terus kemudian dari S ke kanan ya. Ini gimana analisisnya? Ini pada waktu di atas C ya, di atas C ya, maka RA-nya gimana? Nah, RA-nya ya, ini kan ada pelimpahan beban sebetulnya ya, ada pelimpahan dari beban RS1, RS ya. Maka ya RA sama dengan RS dikalikan B, dikalikan jaraknya ke B, ya, ini 2 dibagi dengan L ya, L1 10 ya. Jadi RS dikalikan 2 dibagi L1 10. Jadi RS dikalikan 2 dibagi 10 ya. Tapi RS-nya ini adalah 0. Kenapa 0 ya? Karena bebannya di atas C ya. Karena bebannya di atas C maka RS-nya 0 ya. Ya. Tapi kalau bebannya di atas S ya, bebannya di atas S maka RS-nya adalah 1 ya. Jadi bebannya di atas S, RS1 berarti 1 dikalikan 2 bagi 10 ya, 0,2 dan ini min kayak gitu ya. Oke, ini seperti ini ya, ini sama seperti itu. Kalau bebannya di antara S sampai C, misalkan di tengah-tengah antara S sampai C ya, ya dihitung ya. Hitung ya, jadi RS-nya berapa, terus kemudian dikalikan 2 dibagi dengan 10 ya. Seperti nanti ketemu ya. Ini min hasilnya. Oke, seperti itu. Ini GPRA-nya seperti ini. Mudah-mudahan bisa ya, bisa ditangkap, bisa diterima ya. Oke, terus kemudian GPRA-nya sudah, terus kemudian kita akan menghitung GPRB. GPRB-nya ini ya, GPRB-nya seperti apa? GPRB-nya ini ya. Ya, ini GPRB-nya, GPRB-nya seperti ini. Jadi pada waktu ini GPRB-nya ya, GPRB-nya seperti ini. Dari A, B, S ini sama persis dengan sebelumnya ya. Tinggal dari S ke C ya, dari S ke C ya, hitung ya. Pada waktu P-nya di atas S ya, pada waktu P-nya di atas S ya, RB-nya RS dikalikan ininya, jaraknya dari S ke A ya. Di sini adalah L1 ditambah 2 dibagi L1 gitu. Ketemunya seperti ini, 1,2. Pada waktu P-nya di C ya, pada waktu P-nya di C, maka RB-nya adalah RS dikalikan ininya, RS, tapi RS-nya 0 ya. RS-nya 0, jadi ketemunya 0 juga ya. Jadi ini 0 ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Nah, oke, GPRB-nya seperti itu. Terus kemudian setelah GPRB, GPRC dan GPRS ya. GPRC-nya gimana? GPRC-nya kita hitung ya, GPRC-nya. Jadi seperti tadi bahwa ABS itu di bawah, S sampai C di atas ya. Nah, terus kemudian pada waktu ada beban dari A sampai sebelum S, maka RC-nya tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh. Jadi 0 ya, masih 0 ya. Jadi pada waktu bebannya di A ini juga masih 0, pada waktu bebannya di B, GPRC juga masih 0, pada waktu bebannya di atas S persis, GPRC juga masih 0 ya. Nah, tapi setelah di kanan S ya, ini RC ada nilainya. RC ada nilainya sampai lebih besar ya, di atas C ini adalah 1 ya. 1 adalah satu satuan seperti itu ya. Oke.
Terus kemudian kalau GPRS ya ini kebalikannya ya seperti ini. Artinya apa? Artinya misalkan ada beban 10 ton ya. Ada beban 10 ton melewati ini, maka kita misalkan menghitung RC ya. Pada waktu beban 10 ton di A, maka RC 0 ya. Karena 10 kali 0, 0. Pada waktu bebannya 10 ton di atas B, maka RC berapa? RC sama dengan tetap 0 ya, karena ini 10 dikalikan 0. Pada waktu ada beban 10 ton di atas S, maka RC-nya berapa? Ya, reaksi DC ya masih 0 ya. Pada waktu bebannya di tengah-tengah ya 4 meter dari S ya, 4 meter dari S. Di tengah-tengah itu berapa RC-nya? RC-nya ya misalkan tadi 10 ya, 10 dikalikan ordinatnya ini berapa kalau di tengah-tengah? Nah, di tengah-tengah ini mestinya 0,5 ya, 0,5 kalikan tadi bebannya 10 ya. Jadi ketemunya 5 ya, 5. Pada waktu di atas C ya, maka ini dikalikan 1 ya. Jadi 10 dikalikan 1 tetap 10. Pada waktu RS juga hitungannya sama seperti tadi ya. Tinggal dikalikan aja, yaitu beban dikalikan dengan ordinat. Oke, kita sudah tahu cara mencari A, RA, RB, RC gitu ya. Kita tahu caranya mencari RA, RB. RS juga bisa dicari ya. Sampai ke Gerber 1 sendi ya. Sampai Gerber 1 sendi ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum ada ya? Belum ada yang ditanyakan. Nah, kalau belum ada yang ditanyakan, kira-kira nanti kalau seperti ini adalah A, B, dan C. Itu kalau ada beban yang paling berat itu yang mana? Yang paling berat menerima beban atau reaksi yang maksimal itu di mana kira-kira? Di A atau di B atau di C kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau ada seperti ini nanti kira-kira yang reaksi yang terberat itu reaksi yang di tempat mana? Di tumpuan A atau di tumpuan B atau di tumpuan C? Di tumpuan B bukan? Di tumpuan B. Ya kalau kita melihat dari gambarnya ini B seperti ini ya. A seperti ini ya. Yang terberat yang di tumpuan B ya memang ya. B. Di B itu momennya apa? Kok momen? Reaksinya itu positif semua ya. Positif semua. Dan kalau bebannya ada satu beban, satu beban berjalan, maka RB maksimum itu terjadi pada waktu bebannya di atas S. Ya, bebannya di atas S. Pada waktu bebannya di atas B ini belum maksimum RB-nya. Jadi reaksi di B maksimum pada waktu bebannya pas di atas S. Nanti kalau sudah melewati S, sudah di sini ya, ke sana, ini sudah turun lagi ya. Jadi RB-nya sudah turun lagi, turun nah gitu ya. Tapi kalau dari kiri ya, dari kiri ke kanan ya, dari A nih 0, terus kemudian RB-nya pada waktu bebannya mendekati ke tengah ya, ini RB-nya naik ya. RB-nya naik. Nah, ini maksimal RB-nya pada waktu di atas S ya. Ini kalau bebannya cuma 1 ya, tapi kalau bebannya lebih dari 1, dihitung nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau RA-nya paling besar ya 1 ya. RA-nya paling besar sesuai dengan beratnya ya. Misalkan 10 ton ya. Ini RA maksimum
10 ya, karena ini 1 dikalikan 10 ya. Pada waktu ke kanan udah mengecil ini ya, RA-nya sudah mengecil. Pada waktu di B udah 0 ya. Pada waktu ke kanan lagi ini malah min ya, RA-nya min ya. Sampai di S juga min ya, seperti itu. Ya. Jadi paling besar minnya yang di atas S ya, min 0,2. Oke, kira-kira seperti ya tadi betul yang B yang paling besar ya kemungkinannya ya. Kalau dihitung ya ketemunya seperti itu. Maka di sini sebetulnya mekanika itu apa ya? Ilmu untuk misalkan ilmunya ya dihitung, tapi nanti kalau sudah terbiasa nanti bisa istilahnya ada memperkirakan kira-kira bebannya itu seperti apa ya, lebih besar yang mana, yang dominan yang mana, beban terberat itu yang posisi yang seperti apa sebelum dihitung ya. Jadi kita punya feeling dulu, itu namanya feeling engineering ya. Jadi ada feelingnya, ada feeling engineering, itu perlu ya. Itu perlu. Kemudian kalau di A ini ada kemungkinan negatif ya, ada kemungkinan negatif di A. Kalau di B ini nggak ada kemungkinan negatif, di C juga tidak ada kemungkinan negatif ya, reaksinya maksudnya. Kalau yang kemungkinan negatif yang di A seperti itu. Jadi di sini memang di A memang harus bisa menahan gaya vertikal. Kalau nggak bisa menahan gaya vertikal ini kalau tercabut ya ini jadi kondisinya nggak kuat ya, nggak kuat, jadi runtuh ya, terjadi peruntuhan akibat tercabut ininya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, untuk yang wordnya untuk yang ini saya share-kan wordnya. Ya, seperti ini ya. Yang di Word ya, ini sudah dirangkumkan ya. Ini seperti GPRA-nya seperti ini, GPRB-nya seperti ini, GPRS, terus GPRC seperti ini. Ini di bawah ada keterangannya ya, ya, bisa dipelajari. Tapi yang penting tadi kalau sudah paham, artinya ini bisa bisa menggambar ya, bisa gambar. Ini satu sendi. Terus kemudian berikutnya di lapangan ya bisa satu sendi, bisa yang 2 sendi. Kalau ini 2 sendi seperti ini. Kalau 2 sendi seperti ini. Kalau 2 sendi, misalkan ini 2 sendi di luar ya, 2 sendi di luar seperti ini. Ya tinggal ini. Kalau 2 sendi di luar ya kita pertama adalah menggambarkan yang ini S1, B, C, S2 ya. Kita dasarnya yang ini ya, kayak 2 sendi kayak gini ya. Ini kan 1 sendi ya. Kalau nanti 2 sendi di luar ya, ini kan basicnya adalah sendi roll over stack kanan kiri ya. Sendi roll over stack kanan kiri, jadi seperti ini. Yang di RB maka seperti ini. RC-nya ya ini seperti ini. Tinggal nambah ini aja sebetulnya, dari S ke kiri dan dari S2 ke kanan ya. Tipikal ya, ini gampang ya, gampang seperti ini. Jadi kalau ini ada dua sendi ya, S1, S2 di luar, maka ini GPR-nya ada GPRA, GPRB, GPRC, dan GPRD ya. Ditambah ada GPRS1 dan GPRS2 ya. Jadi ada 6 ya, GPRB, GPRC, GPRB, GPRC, terus kemudian GPR S2, GPRD ya. Dan ini GPRS1, GPRA gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6 garis pengaruh. Yang paling besar ya ini yang di GPRB sama GPRC ya, paling besar seperti itu. Kalau ini kan cuma ordinalnya satu, GPRA juga satu, GPRA juga satu. Oke, ini kira-kira gambarnya seperti ini, gambar garis pengaruhnya. Jadi ini belum ada bebannya ya, belum ada bebannya kita sudah bisa menggambarkan garis pengaruhnya. Karena pada waktu kita menggambarkan garis pengaruhnya, kita mengasumsikan bahwa beban yang bergerak di sepanjang bentang adalah satu satuan ya, bebannya satu satuan. Oke. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini sudah ya, tinggal ini ya, kalau ini contoh-contoh ya. Yang penting membuat garis pengaruhnya dulu. Garis pengaruhnya kalau udah bisa nanti lebih gampang lagi ya. Oke, ini tadi ya sama dengan ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada sendi satu sendi ya, yaitu balok Gerber atau balok majemuk satu sendi ya. Nah, ini disuruh membuat garis pengaruhnya ya, menggambarkan garis pengaruhnya GPRA, GPRB, GPRS dan GPRC ya, seperti itu. Dan kemudian kalau ada beban yang berjalan ya, bebannya misalkan ini seperti ini, ada 6 dan 4 ya, 6 ton dan 4 ton ini kan berjalan dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian berapa sih RA maksimum, berapa sih RB maksimum, dan berapa sih RC maksimum, seperti itu. RS maksimum ya bisa dihitung ya, bisa dihitung juga. Tapi ini yang penting bisa mencari RC maksimumnya, RB maksimum dan RA maksimum. Oke, ini kalau nggak ada pertanyaan, ini digunakan untuk PR ya, untuk PR. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, ini di screenshot dulu ya, di screenshot dulu atau dicatat dulu silakan. Oke, sudah dicatat ya PR-nya ya, PR kedua. Sudah, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kalau nanti ada pertanyaan, kita cek presensinya ya.
Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk PN-nya itu ditinjaunya setiap berapa meter ya Pak? PR-nya setiap 1 meter aja nggak apa-apa. Itu kan 2 meter ya. Jaraknya 2 meter, ditinjau tiap 1 meter nggak apa-apa. Baik Pak. Ya. Oke, untuk presensinya ini ya. Haikal hadir. Haikal hadir ya. Kevin, Hadir Pak. Kevin hadir ya. Haikal tadi hadir tapi ini hadir ya Haikal ya. Terus Alifatul Zahra, Hadir, Pak. Nicholas, Hadir Pak. Salma, Hadir, Pak. Salma hadir, Rahardian, Hadir Pak. Rohim, Rohim hadir ya. Kaisa, Hadir, Pak. Amalia, Hadir, Pak. Amalia hadir, Muhammad Hafiz, Alvinka, Davin, Prima, Hadir, Pak. Satria, Hadir Pak. Tania, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir Pak. Putri Melani, Hadir, Pak. Berapa? Rangga, Hadir Pak. Abdika, Hadir Pak. Muhammad Afnan, Hadir Pak. Fahrizal, Hadir Pak. Unggul, Hadir Pak. Muhammad Naufal, Hadir Pak. Jeffrey, hadir. Di partisipan ada nih Jeffrey. Inggit, Hadir, Pak. Muhammad Farid, Hadir Pak. Joshua, Hadir Pak. Rehan Danu, Ahmad Taufan, Hadir Pak. Muhammad Indrajat, Hadir Pak. Renal Parongko, Panongko belum hadir ya. Gali Sui hadir ya. Nadifa, Hadir, Pak. Muhammad Faros, Muhammad Umar, hadir ya. Primadia, Hadir, Pak. Diana Nuril, Hadir, Pak. Keci, Hadir, Pak.
Marlianto, Hadir Pak. Rio, Hadir Pak. Miftahul Huda, Hadir Pak. Muhammad Bagas, Hadir Pak. Muhammad Reza, Hadir Pak. Gigi Adi, Hadir Pak. Ridwan Nur Aprianto, Ridwan ada ya. Mahindra, Hadir Pak. Mahindra hadir ya. Maulana, Hadir Pak. Febriansyah, Hadir Pak. Ilma, Hadir Pak. Gilang, Heni, Hadir Pak. Wisna, Hadir Pak. Lintang, Davin, Hadir Pak. Lintang, Davin hadir. Faisal, Hadir Pak. Fedila, Hadir Pak. Rahmat, Hadir Pak. Muhammad Delonik, hadir ya. Putra Adi Sentosa, Hadir Pak. Anissa Kholisoh, Anissa Kholisoh hadir ya. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Oh. Angel, Hadir Pak. hadir ya. Muhammad Aulia Rahman, Hadir Pak. Pak Fairuz, Hadir Pak. Andika, Hadir Pak. Andika hadir. Raffi, Hadir Pak. Justin, Hadir Pak. Ardian, Ardian Wicaksana hadir ya. Berarti ini tadi hadir semua ya. Mohon maaf Pak, tadi Ridwan Nur Aprianto hadir Pak. Tadi si siapa? Ridwan Nur Aprianto, absen 44. 44. Oh Hadir. ya, tadi. Ya, sudah. Ya, sudah Pak. Ya, baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini Renal Parongko. Mohon maaf Pak, Renal hadir Pak. Oh, ya. Hadir ya. Oke. 64 ya. Oke, sudah semua ya. Sudah tersimpan semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti perkuliahan daring. Ini Muhammad Faris, ada pertanyaan? Oh enggak ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dari saya cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.